Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mohon maaf ya. Tadi kami nunggu tamu jadi telat sekali. Ya, tapi insyaallah masih ada kesempatan untuk membahas beberapa hadis Nabi. Kita masih membahas kitab tentang wakaf ya. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas tentang pengertian wakaf dan membahas satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan membahas hadis yang kedua, yaitu hadis dari Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Asaba Umaru radhiyallahu anhu ardan bi Khaybar." Umar radhiyallahu anhu mendapatkan tanah di Khaybar. Jadi ini ghanimah, ya, harta rampasan perang, karena kaum muslimin berhasil menaklukkan benteng Khaybar, daerah subur yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Sekitar tahun ke-6 Hijriah diperangi oleh Rasul dan kaum muslimin dan berhasil. Dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Umar mendapat bagian dari harta rampasan perang itu berupa tanah, salah satu area di Khaybar. Kemudian beliau fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha, datang menghadap kepada Nabi SAW untuk bermusyawarah ya tentang tanah yang beliau dapatkan dari ghanimah ini. Lalu Umar berkata, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattun huwa anfasu indi minhu. Ya Rasul, aku mendapat tanah ya, di Khaybar. Aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku melebihi harta ini. Harta berupa tanah di Khaybar ini. Jadi ini betul-betul sesuatu yang berharga bagi Umar. Karena tanahnya subur, bagus gitu ya. Lalu kata Nabi apa? In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jika engkau mau, ya, habasta di sini artinya engkau wakafkan aslaha, tanahnya itu, wa tasaddaqta biha. Lalu engkau sedekah dengan apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut. Qala, maka Umar berkata, Abdullah bin Umar si perawi hadis ini mengatakan fatasaddaqa biha Umar. Akhirnya Umar pun ya menyetujui apa yang disarankan oleh Nabi karena tadi bermusyawarah begitu ya. Umar mensodakohkan apa yang ada di tanahnya tersebut, ghaira annahu la yuba'u asluha. Nah, tetapi tanahnya itu tidak dijual, wala yurasu, tidak diwariskan, wala yuhabu, dan tidak dihibahkan. Artinya diwakafkan. Tanahnya diwakafkan, tapi hasilnya, kurmanya, mungkin anggurnya atau gandumnya itu disodakohkan. Sementara tanahnya sendiri ditahan, dalam arti diwakafkan. Lalu Umar berkata, kata Allah bin Umar, fatasaddaqa biha fil fuqara. Umar bersodakoh dengan hasil dari tanah tersebut kepada orang-orang fakir, wa fil kurba, kepada keluarga dekat, wa fil riqab, kepada budak ya, yang tentu saja mau membebaskan dirinya dari perbudakan, wa fi sabilillah, termasuk mensodakohkan untuk berperang di jalan Allah, wa bani sabil, dan ibnu sabil ya, orang yang sedang safar dan kehabisan bekal, wal dhaib, termasuk bersodakoh kepada tamu. La junaha alaman waliyaha an yakula min habil ma'ruf. Tidak ada dosa bagi orang yang menerima wakaf tersebut. Nah, disebut nazirul waqfi ya. Orang wakaf itu kan ada yang menerima. Yang menerima wakaf itu berarti dia man waliyaha, yang dia diberikan kewenangan untuk mengelola harta yang diwakafkan itu, atau yang disebut dengan istilah nazirul waqfi ya, yang menerima wakaf. Nah,
Misal dalam konteks yang lain ya, ada orang wakaf ke yayasan yang kita kelola, gitu ya, berupa tanah 1000 meter. Di dalam tanah itu ada pohon mangga, ada pohon rambutan, ada pohon duku misalnya. Nah, si pewakaf ini ingin mensodakohkan hasil dari tanah tersebut selama belum digunakan ya oleh yang menerima. Nah, ketika panen duku misalnya, panen rambutan misalnya, maka si nazir ini yang diserahkan untuk menerima wakaf ini, itu boleh dia makan dari hasil itu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, au yut'imu shadiqan ghairu mutamawwilin malan. Atau dia boleh juga memberi makan temannya tanpa berlebihan gitu ya, di luar yang dibutuhkan. Itu ghairu mutamawwil malan. Hadis muttafaqun alaih, dan lafaz ini dari Imam Muslim. Nah, sementara dari Imam Bukhari ada kalimat dari Nabi, tasaddaq bi aslihi, sedekahkanlah tanah itu, la yuba'u wa la yuhabu walakin yunfaku samaruhu, tidak dijual, tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan buah-buahannya, karena ini berupa tanah. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, inilah salah satu hadis yang penting yang menjadi rujukan dalam bab tentang wakaf. Jadi waktu itu Umar paham betul tentang keutamaan ya, bersedekah atau menginfakkan ya, mengeluarkan harta, yang dengan itu dia akan mendapatkan kebaikan. Karena di dalam surah Ali Imran ya ayat 92 Allah mengatakan lan tanalu albirra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian sukai. Tanah itu sangat disukai oleh Umar. Sebagaimana dulu Abu Thalha ya, sangat menyukai kebun birha itu ya. Umar juga begitu. Nah, maka bermusyawarah beliau dengan Nabi, lalu oleh Nabi disarankan untuk diwakafkan. Jadi tanah itu diwakafkan, buah-buahannya itu disedekahkan. Nah, apa yang dilakukan oleh Umar ini dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah dalam surah Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusannya. Ini urusan penting, urusan ketaatannya, urusan bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka Umar bermusyawarah dengan Nabi SAW. Dan begitulah seharusnya yang bagi lil insani an yastasira ghairahu fi dhawi al-fadl. Seharusnya, sepatutnya orang itu bermusyawarah dengan orang lain, terutama dengan mereka yang memiliki keutamaan ya, keutamaan ilmu misalnya. Itu bermusyawarah dengan mereka supaya apa yang akan kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan target kebaikan yang kita inginkan. Nah, ini Bapak Ibu, maka ada kalimat dari ulama, ma khaba ya, manis takhara. Nah, tidak akan rugi, ma khaba manis takhara wala nadima manis tasyara. Nah, itu. Ma khaba manis takhara wala nadima manis tasyara. Tidak akan rugi orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Jadi orang itu kalau mau melakukan sesuatu dimusyawarahkan dulu, itu tidak akan menyesali apapun nanti hasilnya. Nah, apalagi setelah musyawarah dia istikharah, itu tidak akan rugi. Itu qaul al-ulama ya ahlul ilm. Kesimpulan lain Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan tentang makna wakaf. Jadi habisa yahbasu itu makna asal wakaf secara bahasanya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa wakaf itu adalah satu zat benda yang kita punya. Dalam hal ini apa? Tanah ya. Tanah bisa berupa rumah, bangunan, masjid, misalnya perpustakaan, kantor, itu bisa diwakafkan.
yang dia bisa bertahan lama, allati tabqa ma'al intifa biha, yang bisa bertahan lama dan bisa diambil manfaatnya. Wakaf itu dengan sesuatu yang seperti itu. Nah, adapun kalau sesuatu yang cepat habis, nah itu nggak bisa diwakafkan. Saya wakaf apa? Saya wakaf nih ke Pak Haris, Pak Bambang ya. Wakaf apa Pak Haris? Pak Bambang, wakaf semangkok bakso. Nah itu nggak bisa. Nah, wakafnya satu mangkok bakso itu nggak bisa. Kenapa? Cepat habis. Gitu. Jadi wakaf itu sesuatu yang lama habisnya. Nah, buku bisa. Tapi nanti manakala habis, selesai, berhenti di situ kebaikannya. Nah, semakin lama benda atau sesuatu yang kita wakafkan habisnya, maka semakin lama pahalanya mengalir. Itu. Tapi kalau yang sangat cepat habisnya, itu tidak bisa diwakafkan. Ya kalau Al-Quran bisa nggak diwakafkan? Bisa, karena kalau nggak digunakan gimana? Nah itu maka milih-milih ya. Kalau mau wakaf sesuatu, berikanlah kepada orang yang mampu mengelolanya dan manfaatnya bisa dirasakan banyak orang. Nah, lalu para ulama mengatakan berdasarkan keterangan dari kitab ini ya, kalau kita mewakafkan sesuatu kepada seseorang yang ternyata dia tidak bisa mengelola, si pewakif itu boleh mengambil alih lagi. Boleh. Pak Beni misalnya mewakafkan ke Bapak Bang Eko Tomo. Sudah diwakafkan, tanahnya dibiarin, nggak digarap, nggak diapa-apain. Udah Pak Bambang, maaf ya, saya mau ambil lagi karena antum nggak memanfaatkan. Itu boleh. Nah, karena apa? Tujuan wakaf itu kan supaya bermanfaat. Nah, jika tidak dimanfaatkan, maka si pewakif boleh, tapi bukan untuk dimiliki lagi, untuk diwakafkan kepada pihak yang lebih baik, lebih mampu untuk mengelola tanahnya. Nah, bisa tanah, mobil, motor bisa nggak diwakafkan? Bisa. Mobil, motor diwakafkan bisa. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian manfaat dari sesuatu yang kita wakafkan boleh dirasakan oleh siapapun. Orang kaya boleh menikmati. Ya. Bahkan si penerima wakaf sendiri boleh menikmati. Gitu. Yang penting tidak memiliki. Contoh misalnya, apa sesuatu yang kita wakafkan dan orang kaya boleh menikmati? Apa misalnya? Masjid. Nah, kita wakaf masjid kan? Orang kaya boleh nggak menikmati suatu masjid? Boleh. Siapapun boleh. Bahkan yang menerima pun boleh. Nah itu. Jadi wakaf itu siapapun bisa mengambil manfaat darinya. Semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan, maka semakin baik. Semakin banyak pahala yang diterima oleh si pewakif tadi. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah terus orang yang mewakafkan sesuatu, dia boleh ngasih syarat. Boleh ngasih syarat dan wajib syarat dari si pewakif itu diamalkan. Contoh misalnya, ini saya wakaf tanah, tapi syaratnya tolong di sini bangun masjid. Nah, maka yang menerima si nazir wakif tidak boleh membangun di atas tanah itu kecuali masjid. Gitu. Nah, tapi kalau tidak syar'i, si pewakif itu mewakafkan sesuatu, tapi syarat yang dia sampaikan itu tidak sesuai syariat, tidak sesuai sunnah Nabi misalnya. Nah, ini saya wakaf ini, tolong nanti dibuatkan masjid misalnya, tapi masjidnya apa misalnya, yang dia mensyaratkan sesuatu dan sesuatu itu tidak sesuai sunnah misalnya. Nah itu di masjid ini nanti jangan halang-halangi siapapun yang mau melakukan acara, mau ngadain acara di masjid ini. Misalnya ada orang mau konser musik di masjid ini, jangan dihalangi. Misalnya kan, syaratnya begitu dari si pewakif. Itu diamalkan atau tidak? Tidak. Ah, tidak. Yang tidak sesuai ketentuan syariat, maka boleh diabaikan. Tapi kalau sesuai ketentuan syariat itu wajib. Nah, diamalkan. Nah, dan berdosalah orang si nazir tadi kalau dia tidak menunaikan syarat dari orang yang wakaf. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian. Lalu bolehkah
sesuatu yang diterima diwakafkan itu dijual, boleh atau tidak? Nah, Bapak Ibu dan sekalian, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i mengatakan la yajuzu bai'ul waqfi bihalin, tidak boleh menjual sesuatu yang diwakafkan. Nah, berdasarkan hadis ini diantaranya, karena kata Nabi la yuba'u wala yuhabu wala yuras, tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Tapi ada sebagian mengatakan boleh. Nah, tapi ini bahkan diambil kembali tanpa ada dasar, itu boleh. Ini pendapat Abu Hanifah dan ini pendapat yang lemah. Yang terakhir, boleh dijual. Nah, tidak boleh dijual, la yajuzu bai'u al-waqfi wala ibdaluhu illa idza ta'attalat manafi'uhu bil kulliyah. Nah, ini ada. Pendapat ketiga mengatakan sesuatu yang diwakafkan itu tidak boleh dijual kecuali, nah, tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar, wala ibdal, ya, ibdal ditukar, illa idza ta'attalat manafi'uhu bil kulliyah, kecuali jika sesuatu yang diwakafkan itu tidak ada manfaatnya atau kesulitan memanfaatkannya. Misal, ya, ada orang wakaf tanah, dibangun, tolong ya ini bangun masjid, tapi akses susah, gitu. Sehingga kalau dibangun masjid nggak ada orang sholat di situ. Kemungkinan orang sholat di situ nggak ada, sedikit sekali. Nah, maka dalam keadaan seperti itu boleh dijual, ditukar, gitu. Pindah tempat itu boleh, karena tadi sangat minim manfaatnya. Kan kadang begitu ya, ada orang ini apa? Dari yang tanah yang dijual, nah, tidak ada masalah selama manfaatnya lebih banyak daripada luas tapi manfaatnya sedikit, lebih baik lebih kecil tapi manfaatnya lebih banyak. Nah, jika karena memang tujuan wakaf itu adalah memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada si pewakaf. Nah, ini pendapat yang ketiga ini Bapak Ibu nampaknya lebih bisa kita terima, ya. Nah, ini ada pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi boleh, ya, menjual sesuatu yang diwakafkan tapi untuk dibelikan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu beberapa keterangan penting dari hadis Abdullah bin Umar tentang wakaf Umar, ya, tanah yang beliau terima di Khaybar, di daerah Khaybar. Baik, demikian sementara karena waktunya. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, monggo, ringkas. Ya. Contohnya misalnya? Hanya dibuka lembaga untuk kebun sawit. Nanti hasilnya untuk menghidupi atau untuk biaya operasional pesantren. Ya, boleh. Persis seperti yang diarahkan Nabi kepada Umar, kan. Nah, Umar kan punya tanah di Khaybar, wakafkan tanahnya, hasilnya disodakohkan. Nah, ada orang wakaf tanah untuk pesantren, hasilnya untuk biaya operasional. Nah, itu sesuai dengan hadis ini. Jadi sangat boleh. Pas. Bahkan lebih baik, ya. Karena memberikan manfaat yang lebih banyak, kan, dan berkelanjutan manfaatnya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, cukup ya. Sementara ini dulu yang kita bisa bahas, ya. Mudah-mudahan sebentar, ya, tapi ada manfaat yang kita bisa ambil, ya, dari pembahasan hadis ini. Dan mari Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.